Semua yang di rumah, kita bangkit berdiri, nyanyi bareng-bareng. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized when we're with you. When this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just one love beyond my control, out of control. It's up. This is real love, this is real love, oh. And this is real love, this is real love, oh. You're pulling me closer to closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom, and this is real love, this is real love. Oh. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't end me now. You got me, you got me. For this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just one love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding me hard till the very end. Jesus, I'm found in your freedom, and this is real love, this is real love, oh. Till the very end, Jesus, I'm found in your freedom, and this is real love, and this is real love, oh. Kita mau tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, 4. This is real love, this is real love, oh. This is real love, this is real love, oh. This is real love, this is real love, oh. This is real love, this is real love. Till the very end, Jesus, I'm found in your freedom, and this is real love, this is real love, this is real love. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Shalom, Third Generation. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa memuji nama Tuhan. Saya mau undang semua untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kondisi yang tidak baik, Tuhan tetap baik atas setiap kami. Amen. Untuk itu kami membawa setiap tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang luar biasa. Ini hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. I love you Lord, for your mercy never failed me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful.
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will live in your goodness, oh God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. When my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing loud. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, oh God. Oh, I will sing of your goodness, oh God. And I will sing of your goodness, oh God. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bisa mentransfer persembahan kalian melalui OVO yang sudah tertera di layar kaca teman-teman. Terima kasih and God bless you. God bless you. Ya, shalom anak-anak Youth GBI Padu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah beribadah kepada Tuhan lewat memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Jadikan firman yang kami dengar bersama-sama, yang kami pelajari bersama-sama menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan ada pada kami, urapan Tuhan juga ada buat hamba-Mu. Bapak Surgawi, terima kasih, kami akan masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Sekali lagi sampaikan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarnya. Bagi saudara-saudara yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, sekali lagi shalom buat kita semua. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, anak-anak Youth, hari ini kita akan belajar satu tema tentang rindu akan Tuhan.
sekali lagi tema kita hari ini kita mau belajar tentang rindu akan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Sakius. Jadi tema kita rindu akan Tuhan dan kita akan belajar dari seorang yang bernama Sakius. Nah, kita akan membaca atau kita akan membuka firman Tuhan kita masing-masing, Alkitab kita masing-masing, atau tablet kita masing-masing, atau handphone kita masing-masing yang ada firman Tuhan di dalamnya. Saya akan membaca ayat ini, ayat 1 sampai dengan 10, Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Coba saya baca dengan cepat ya. Firman Tuhan berkata begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara-saudara, anak-anak youth yang saya kasihi, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kehidupan Sakius, tetapi paling tidak saudara-saudara bisa tahu bahwa ayat yang kita baca tadi berbicara tentang Sakius, dan Alkitab berkata sedikit latar belakang dari Sakius adalah seorang pemungut cukai. Kata Alkitab dia seorang pemungut cukai atau seorang kepala perpajakan ketika itu di zaman Roma ketika itu ya. Nah, atau di zaman pemerintahan Roma. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang. Di satu sisi yang lain, mereka tidak suka dengan Sakius. Kenapa mereka tidak suka dengan Sakius? Tentunya punya alasan. Saudara-saudara, ketidaksukaan sekian banyak orang kepada Sakius itu karena yang pertama, Sakius ini dianggap orang korupsi, ya, memakai uang rakyat. Lalu yang kedua, Sakius ini dianggap orang yang menarik pajak melebihi daripada apa yang seharusnya dibayar. Jadi dia suka memeras, kata Alkitab, dia suka memeras. Saudara-saudara ya. Jadi dia menarik pajak itu melebihi daripada apa yang seharusnya untuk dibayar. Jadi di satu sisi ada begitu banyak orang di zaman pemerintahan Roma ketika itu, banyak orang yang tidak suka dengan Sakius. Nah, saudara-saudara, namun malam ini saya tidak akan membahas tentang dosa Sakius atau apa saja yang dia perbuat atau latar belakang apa lagi yang ada dengan Sakius. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar bagian itu. Tetapi kita mau lihat sisi yang baik daripada Sakius. Saudara-saudara, saya mau sampaikan begini dulu kepada kita semua. Di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi atau di masa COVID-19 sekarang ini, ada begitu banyak orang yang sama sekali tidak memiliki kerinduan akan Tuhan, tidak memiliki hasrat, tidak memiliki gairah. Untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa beribadah di gereja, untuk bisa beribadah atau berdoa di gereja. Orang-orang menjadi takut. Tentunya punya alasan. Mereka punya alasan karena apa? Karena COVID-19, karena takut nanti tertular. Padahal memang pemerintah mengizinkan sekarang kita untuk bisa beribadah, agama apapun yang ada, kita diizinkan untuk bisa beribadah, asal tentunya mengikuti prokesnya atau protokol kesehatannya. Namun
Saudara-saudara, ketika ada gereja-gereja yang mulai beribadah, tetap ada banyak orang yang masih takut ya. Termasuk orang-orang yang muda yang takut untuk datang ke gereja karena takut tertular COVID-19. Nah, ini memang alasan, ada benernya alasan ini. Namun saya mau berkata kepada kita, saudara-saudara, kalau seseorang itu menjadi takut untuk beribadah, menjadi takut untuk berdoa, kerinduan akan Tuhan itu akan memudar, kerinduan akan Tuhan itu mulai mati, mulai padam. Saudara-saudara, anak-anak youth, menurut saya ini sangat berbahaya. Nah, kenapa sangat berbahaya? Karena kalau kita tetap berada di dalam kondisi seperti ini, rasa takut sehingga kita tidak punya gairah untuk beribadah, tidak punya gairah untuk lagi berdoa ya di dalam rumah ibadah, maka tentunya lama-kelamaan ini akan memberi dampak yang buruk kepada siapa? Kepada kehidupan rohani kita. Dan pada akhirnya lama-kelamaan kehidupan rohani kita itu pasti akan mati. Ya, nah kalau kehidupan rohani kita akan mati, nah ini sudah berbahaya. Kita sudah tidak ada rasa cinta akan Tuhan dan seterusnya. Kita sudah tidak ada rasa kagum akan Tuhan. Kita sudah tidak ada rasa mengasihi Tuhan dengan benar. Dan ini tentunya sangat berbahaya di dalam kehidupan rohani kita. Nah, untuk itu kita mau belajar dari Sakius ya. Kita mau belajar hal yang positif dari Sakius tentang, atau seperti tema yang kita, atau yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana kita harus merindu akan Tuhan, bagaimana kita harus rindu akan Tuhan, ya, rindu akan Tuhan. Kita harus lakukan bagian ini. Nah, saudara-saudara, coba kita mau belajar. Alkitab berkata bahwa Sakius itu adalah seseorang yang begitu kuat, atau keinginannya, hasratnya begitu hebat, begitu kuat, begitu luar biasa. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Di dalam keberdosaannya, tetapi dia tetap memiliki satu hasrat untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, coba kita lihat Lukas pasal 19 ayat 3 berkata begini. Lukas 19 ayat yang ketiga. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Coba kita garis bawahi kalimat yang berkata ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, Alkitab memberikan satu penjelasan bahwa Sakius itu, saudara-saudara, memiliki satu keinginan yang luar biasa, memiliki satu usaha yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, tentunya saudara-saudara, bagian ini penting untuk kita lakukan justru di masa-masa pandemi. Bagaimana Alkitab mau mengajarkan kita juga supaya kita harus berusaha. Hasrat yang luar biasa. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, coba kita lanjut dulu ya, saudara-saudara. Yang kita akan pelajari daripada Sakius ini, coba kita lihat nih, ini menarik sekali. Apa usaha, apa tindakan ya dari Sakius untuk dia bertemu dengan Tuhan? Sekali lagi, apa usaha atau tindakan nyata daripada Sakius untuk dia bertemu Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Yang pertama kita lihat, untuk bertemu Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan, Sakius ini Alkitab berkata dia berlari. Jadi untuk bertemu Tuhan, Sakius berlari. Lukas 19 ayat 4 bagian A berkata begini. Lukas 19 ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Sakius mau bertemu Tuhan, ketika Tuhan masuk di kota Yeriko, maka Alkitab berkata Sakius ini dia berlari untuk bertemu Tuhan. Saudara-saudara, kata berlari ini, ya, kata dari berlari ini atau berlarilah, ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, berlarilah
itu menunjukkan bahwa tidak mau berlambat-lambat. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mau berjumpa dengan Tuhan, Sakius itu tidak mau kehilangan waktu yang pas untuk bertemu Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus masuk di kota Yeriko, Alkitab bilang, maka berlarilah dia untuk bertemu Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Sakius ini tidak mau kehilangan waktu atau momen yang pas untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena dia yakin, dia percaya kalau dia bertemu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan pasti lakukan di dalam dirinya. Karena juga dia memang mengharapkan pemulihan Tuhan. Dia mengharapkan keselamatan Tuhan itu boleh terjadi di dalam dirinya. Saudara-saudara, di masa pandemi ini ada banyak orang yang justru sekarang berlambat-lambat, ogah untuk ke gereja, ogah untuk berdoa, tidak punya semangat, tidak punya gairah. Padahal ada momen tertentu sebenarnya ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ada momen di mana Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Dan ini yang akan ditangkap oleh siapa? Oleh Sakius. Makanya Alkitab berkata, berlarilah ia. Dan kata ini menunjukkan bahwa dia tidak mau berlambat-lambat. Dia tidak mau buang-buang waktu. Dia tidak mau kehilangan momen untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa bertemu dengan Tuhan, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya saya dan saudara-saudara, hari-hari ini, mari kita semangat, mari kita berlari, mari kita punya gairah untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai momen di mana Tuhan mau melakukan perkara yang besar itu hilang buat kita. Nah, lalu yang kedua kita lihat dulu ya. Alkitab berkata, berlarilah, atau Sakius itu berlarilah untuk bertemu Tuhan. Nah, ini menunjukkan, yang kedua, menunjukkan bahwa Sakius ini tidak mau bermalas-malas. Ketika Yesus lewat, masuk di kota Yeriko, Sakius tidak mau berkata, malas untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tidak punya pemikiran untuk mau bermalas-malas. Sekarang kan saudara-saudara, karena alasan masa pandemi orang, ya udahlah di rumah saja. Orang jadi malas, orang tidak punya semangat untuk ke gereja, orang tidak punya gairah. Tetapi Alkitab berkata bahwa Sakius itu waktu mau bertemu dengan Tuhan, dia berlari. Yang artinya Sakius ini tidak mau bermalas-malas. Hal ini Sakius mau menunjukkan kepada Tuhan tentang kerinduan yang dalam di dalam diri Sakius, di dalam hati Sakius. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi karena untuk bertemu dengan Tuhan, Alkitab berkata Sakius dia tidak mau bermalas-malas. Seharusnya saya dan saudara-saudara anak-anak youth dalam situasi yang seperti ini kita membutuhkan Tuhan. Mari kita jangan bermalas-malas. Nah, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Yang ketiga, berlarilah itu menunjukkan saudara-saudara tanda daripada Sakius ini memiliki semangat yang tinggi. Jadi berlarilah itu menunjukkan bahwa tanda daripada kehidupan Sakius secara pribadi memiliki apa? Semangat yang tinggi. Jadi saudara-saudara, Sakius itu untuk bertemu dengan Tuhan, dia memiliki semangat yang luar biasa. Nah, seharusnya juga kita, gereja Tuhan, anak-anak youth, siapapun yang mendengarkan program ini, maka kita diajarkan dalam masa kesulitan yang besar, dalam masa kesusahan yang besar, justru kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk bertemu Tuhan. Nah, kita lanjut dulu ya, saudara-saudara ya, kita lanjut dulu. Yang kedua, yang akan kita pelajari, yang pertama adalah untuk bertemu Tuhan, Sakius berlari, dan kita sudah membahas bagian itu. Dan yang kedua, untuk bertemu Tuhan, Alkitab berkata, Sakius memanjat pohon. Nah, ini menarik, saudara. Di dalam Lukas pasal 19, Lukas 19 ayat 4 berkata begini, Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara-saudara, saya sedikit sampaikan lagi kepada kita. Latar belakang Sakius adalah, tadi saya sudah sebutkan di awal, dia seorang pejabat pajak. Lalu yang kedua, Sakius ini adalah orang kaya. Coba kita baca ulang ya, kita baca ulang ayatnya. Lukas 19 ayat 2 bilang begini, Lukas 19 ayat 2.
Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai atau kepala perpajakan. Dan ia seorang yang kaya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik ya. Apa yang terjadi dengan Sakius? Hanya bertemu Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Alkitab berkata, Sakius tidak malu memanjat pohon. Cuma mau bertemu Tuhan. Dia tidak malu-malu untuk memanjat pohon. Saudara-saudara, apa pelajaran yang menarik dalam bagian ini? Ya, yang terjadi dengan Sakius, pada waktu Sakius memanjat pohon, saudara perhatikan. Yang pertama adalah hanya untuk bertemu Tuhan. Hanya untuk bertemu Tuhan. Sakius rela dihina. Bahkan, saudara-saudara, Sakius rela ditertawakan oleh banyak orang ketika itu. Kenapa? Karena dia seorang pejabat sebagai kepala pajak, dan dia juga adalah seorang yang kaya. Coba saudara perhatikan baik-baik. Hanya untuk bertemu Tuhan, dia rela, Sakius rela, dia dihina. Orang pejabat negara, pejabat pajak, orang kaya, orang yang di satu sisi juga dia dihormati. Memang di satu sisi dia tidak disukai, tapi di satu sisi juga dia dihargai. Karena dia seorang pejabat negara, perpajakan, di bagian perpajakan, dan Alkitab berkata dia juga seorang kaya. Berarti di satu sisi ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, orang-orang yang suka juga dengan dia, saudara-saudara, dia itu tidak peduli lagi. Waktu dia mau bertemu Tuhan, dia mau melihat Tuhan, dia tidak peduli lagi. Dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Saudara-saudara, dia rela dihina, dia rela dicaci, dia rela dimaki. Dia rela ditertawakan orang hebat, orang kaya, orang terhormat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus siapa sih? Tetapi dia rela untuk melakukan hal itu. Dia untuk naik ke pohon ara, dan dia rela, dia dihina, dia ditertawakan orang. Hanya untuk apa? Bertemu Tuhan. Jadi ini menandakan bagaimana kecintaan Sakius terhadap Tuhan, kerinduannya berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia merindukan supaya Tuhan memulihkan keadaannya. Seharusnya saudara dan saya hari-hari ini, ya, apapun yang terjadi dengan kita, mari kita merelakan hati kita untuk dibentuk Tuhan. Mungkin lewat tertawan orang, lewat cacian orang, dan lain sebagainya. Tetapi mari saudara, justru hari-hari ini kita butuh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Nah, saya lanjut dulu. Apa yang terjadi dengan Sakius pada waktu Sakius itu memanjat pohon? Yang kedua adalah untuk bertemu Tuhan, Sakius rela tinggalkan jabatannya sebagai apa? Kepala perpajakan. Dan dia menganggap dirinya dia bukan siapa-siapa. Nah, ini hebat. Seorang yang penting ketika itu. Tetapi waktu dia mau bertemu Tuhan, dia tinggalkan kepejabatannya, dia tinggalkan nama besarnya. Bahkan saudara-saudara, dia tidak menganggap lagi dirinya itu siapa-siapa. Walaupun di satu sisi dia dianggap juga dia orang kaya, dan Alkitab memang bilang dia orang kaya, dia orang yang dihormati orang. Tetapi dia tidak peduli, hanya untuk bertemu Tuhan. Dia rela tinggalkan ya popularitasnya. Dia rela tinggalkan, saudara-saudara, bagaimana orang bisa menghargai dia. Dia tidak peduli lagi. Hanya untuk bertemu Tuhan, dia rela untuk naik pohon. Menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Dia udah menganggap dirinya bukan siapa-siapa, karena dia tahu bahwa Yesus terlebih penting bagi dirinya. Nah, untuk itu, saudara-saudara, anak-anak Yesus, saya mau berkata kepada kita semua, mari hari-hari ini kita jadikan Yesus itu dia yang lebih terbaik dalam diri kita daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kecintaan akan Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala hal-hal yang mengikat kita, ya, untuk kita membatasi bertemu Tuhan. Seperti Sakius, dia tinggalkan kepejabatannya, dia tinggalkan kekayaannya itu, dia tidak peduli lagi, dia tinggalkan semua hanya untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita lihat bagian ini, apa yang terjadi dengan Sakius pada waktu memanjat pohon. Yang ketiga, hanya untuk bertemu dengan Tuhan,
Sakyus rela menerima segala konsekuensinya atau apapun yang akan nanti terjadi. Misalkan karena dia seorang pejabat negara, seorang kepala perpajakan, misalkan dia dipecat dari jabatannya itu dia tidak peduli lagi, saudara. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu dengan Tuhan, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak peduli lagi. Padahal pekerjaannya itu menghasilkan uang yang banyak. Kalaupun nanti dia sebagai seorang pejabat negara lalu dia dipecat, dia sudah tidak peduli karena sudah bukan itu yang dia butuhkan. Karena yang dia butuhkan pada hari itu adalah pemulihan hidup, adalah keselamatan hidup. Dunia dia sudah tidak pikirkan lagi. Nah, untuk itu anak-anak Yud, bahwa hari-hari ini juga yang harus kita pikirkan adalah keselamatan kita. Makanya kita harus konsisten di dalam apa? Bertemu Tuhan di dalam doa dan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Nah, lalu yang keempat kita lihat apa yang terjadi dengan Sakyus pada waktu memanjat pohon. Yang keempat adalah ini menunjukkan bahwa Sakyus, ya saudara-saudara, ini penting sekali, mau bertobat dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Jadi dia tidak peduli, saudara-saudara, dia dihina tadi memanjat pohon, tapi karena dia mau berjumpa dengan Tuhan, ini menunjukkan kerinduan hati dari Sakyus untuk bertobat, untuk memulai hidup yang baru, ya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan satu kebahagiaan yang selama ini dia tidak pernah dapatkan. Mungkin dia kaya, dia dihormati dan seterusnya, tetapi dia tidak mendapat kedamaian yang sejati selama dia menjabat menjadi seorang tukang pajak. Jadi saudara-saudara, anak-anak Yud, ini menunjukkan bahwa Sakyus mau bertobat. Nah, untuk itu anak-anak Yud, saya mau berkata kepada kita hari-hari ini, mari kita tetap bertobat. Takut Tuhan, cari Tuhan. Ya, kalau kita sudah lama tidak akrab, tidak dekat dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan sudah tidak bagus lagi, mari kita bertindak, ya, supaya, ya, artinya kita bertindak dengan cepat, kita kembali kepada Tuhan dengan benar, kita bertobat supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi harmonis lagi. Nah, sedikit lagi saudara-saudara, kita lihat lagi ya. Yang ketiga, untuk bertemu Tuhan, Sakyus mengizinkan Tuhan masuk di hatinya dan juga masuk di rumahnya untuk berbicara kepada keluarganya supaya dipulihkan. Coba kita lihat lagi. Yang ketiga, untuk bertemu Tuhan, Sakyus mengizinkan Tuhan masuk di hatinya dan juga masuk di rumah atau di rumahnya untuk berbicara kepada keluarganya supaya dipulihkan Tuhan. Nah, coba kita lihat Lukas 19 ayat 5 dan 6. Lukas 19 ayat 5 dan 6 berkata begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini luar biasa. Saudara-saudara, anak-anak Yud, dari ayat ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita, ya, dari ayat yang tadi kita baru baca. Yang pertama adalah Sakyus itu buka hati buat Tuhan untuk memulihkan Sakyus secara pribadi dan juga seluruh keluarganya. Jadi ketika Tuhan bilang, "Aku akan menumpang ke rumahmu," maka Sakyus dia buka hati buat Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini saya mau mengajak kita tetap buka hati buat Tuhan. Tuhan mau masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan mau masuk dalam rumah tangga kita, atau di dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Tuhan juga mau masuk di dalam pribadi kita masing-masing. Buka hati. Di masa COVID ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Mari kita akrab dengan Tuhan, karena Tuhan rindu untuk memulihkan keadaan kita. Lalu yang kedua, dari ayat yang kita baca, Sakyus izinkan Tuhan untuk apa? Berbicara kepada seluruh keluarganya. Jadi Sakyus itu izinkan Tuhan masuk di dalam keluarganya atau masuk dalam rumahnya. Untuk apa? Supaya Tuhan berbicara kepada seluruh keluarganya. Dan yang ketiga, Sakyus itu, saudara-saudara, di dalam bagian ini Sakyus melayani dengan kasih, dengan tulus kepada Yesus. Jadi waktu Yesus masuk ke rumahnya, Sakyus melayani Yesus dengan tulus hati, ya, saudara. Oke, satu lagi yang terakhir. Yang keempat, ketika Sakyus sudah bertemu Tuhan, Sakyus diubahkan oleh Tuhan dan menjadi orang baik. Nah, ini endingnya, ya, saudara. Saya coba ulangi lagi
apa yang kita pelajari di hari ini. Ada 3 poin penting yang kita mau coba yang kita pelajari. Yang pertama adalah untuk bertemu Tuhan Sakyus berlari. Tadi kita sudah bahas. Lalu yang kedua tadi untuk bertemu Tuhan Sakyus memanjat pohon. Dan yang ketiga tadi yang kita pelajari adalah untuk bertemu Tuhan Sakyus mengizinkan Tuhan masuk di hatinya dan juga masuk di dalam rumahnya untuk berbicara kepada seluruh keluarganya supaya dipulihkan. Nah, yang keempat yang kita pelajari, ketika Sakyus sudah bertemu Tuhan, nah ini endingnya ya. Sakyus diubahkan oleh Tuhan dan menjadi orang baik. Saudara-saudara, saya baca dulu. Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8 berkata begini, "Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, dari kalimat ini, apa yang akan terjadi atau apa yang terjadi dengan Sakyus? Ternyata Sakyus ini, saudara, Alkitab berkata setengah dari kekayaannya dia beri kepada orang miskin. Artinya apa, saudara? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengalami pemulihan, dia merasakan kasih Tuhan, maka Sakyus menjadi orang baik. Dia menjadi orang yang suka memberi. Ini luar biasa. Kalau saudara juga bertemu dengan Tuhan, benar-benar bertemu dengan Tuhan, maka saudara juga harus menjadi orang yang suka memberi. Dan yang kedua, Alkitab berkata, dia diubahkan luar biasa. Orang-orang yang diperas dia kembalikan 4 kali lipat. Ini berbicara orang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, orang yang dipulihkan oleh Tuhan, mereka akan menjadi orang yang baik. Dan Alkitab berkata, pada akhirnya seluruh keluarga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman ini menjadi berkat buat kami semua. Hamba percaya bahwa siapapun yang mendengarkan firman ini, kami semua diberkati. Mari anak-anak, yuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga. Kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hati kita, serta penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.